Assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Aku akan berbagi beberapa kisah buat kalian. Jika kalian suka, bisa klik like, komen, subscribe, dan jangan lupa di-share ya. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. 30 detik. Itu dia, sosok berbadan tegap dengan pandangan yang selalu lurus ke depan. Sosok yang melangkah cepat tanpa mempedulikan wajah-wajah imut anak kelas 10 yang entah mengapa selalu siap menebar pesona di taman, kantin, dan sepanjang koridor sekolah. Sosok seorang mantan ketua OSIS yang baru saja melepas jabatannya. Sosok senior paling baik yang gak pernah jahil kepada junior. Sosok yang mudah saja kau kagumi, yang mudah saja kau temui di perpustakaan dan musola. Sosok yang begitu mencintai anak-anak, sosok yang kukagumi selama ini. Aku yang tengah duduk di tangga segera mengalihkan pandanganku ke buku yang tergeletak di sebelahku. Pura-pura berkonsentrasi pada apa yang kubaca. Yang benar saja, masa iya aku harus tertangkap basah tengah memperhatikannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terjadi lagi percakapan rutin setiap pagi. Ia yang tengah berjalan menuju kelasnya melewati tangga tempat aku berpura-pura belajar. Ia mengucap salam lalu kujawab, tanpa ada saling tatap, tanpa ada saling melempar senyum, apalagi percakapan yang lebih dari 30 detik. Tapi tetap saja membuat jantungku kehilangan ritme normalnya untuk berdetak. Aku berjalan sambil membawa sekardus baju yang layak pakai yang akan kusumbangkan ke panti asuhan. Hari ini, perwakilan dari SMA tempatku bersekolah akan mengunjungi sebuah panti asuhan yang terletak di pinggir kota. Dan seperti yang kuduga, ia ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sudahlah. Kenapa aku jadi berlarut-larut memikirkannya sih? Acara pembukaan diisi dengan pertunjukan dari anak-anak panti. Mereka tampak begitu ceria. Yah, seandainya saja tak ada luka karena tak memiliki orang tua, yang tampaknya berhasil mereka sembunyikan rapat-rapat. Dalam hati aku bersyukur, berterima kasih kepadanya yang telah menghadirkan aku di antara orang tua yang lengkap, disertai bonus bahwa mereka serba berkecukupan. Tiba-tiba seorang anak panti mendekatiku, umurnya kira-kira 4 atau 5 tahun. Ia memintaku untuk membacakan sebuah cerita. Aku tersenyum dan mulai membaca, meski masih tak bisa sebagus ibu panti saat mendongeng di pembukaan tadi. Bahagia rasanya bisa melihat mata mereka yang berbinar penasaran, membuat mereka tersenyum geli dan tertawa. Kakak itu juga baca cerita loh, seorang anak berseru dan menuju ke suatu titik. Lalu serentak sekelompok anak yang tadi mendengarkanku berlari ke seorang kakak yang tengah membacakan kisah sahabat Rasul itu. Aku hanya ikut memandangi tujuan anak-anak itu berlari. Namun tanpa kuduga, kakak itu tersenyum ke arahku, dan sudut-sudut bibirku pun tertarik begitu saja, membalas senyumnya, senyum yang selama ini kuperhatikan diam-diam, senyum milik seseorang yang kukagumi. Ya Allah, tak bisakah kau membiarkanku menikmati senyumnya setiap hari, di saat senang dan sedihku, di pagi dan malamku. Waktu bergulir, hari demi hari terlewati dengan cepat. 7 tahun berlalu, menyisakan 1000 kenangan, dan berjuta harapan. Jejak kekaguman itu masih ada, memberi warna di hatiku yang kosong. Jodohku, maafkan aku yang tak bisa sepenuhnya menjaga hatiku untukmu, karena ternyata hati ini masih saja menyimpan setitik kagum pada seseorang. Kuliahku selesai 3 tahun lalu. Kini, aku adalah seorang desainer interior yang bekerja di sebuah perusahaan. Dan ya, masih melajang. Entahlah, aku hanya belum siap menerima orang lain di hatiku. Aku hanya belum siap menerima orang lain, lalu bagaimana dengannya? Yang ku tahu, sosok itu telah menjadi seorang dokter
dan bekerja di sebuah rumah sakit swasta dan tengah melanjutkan studi spesialis. Bagaimana dengan statusnya? Entah. Aku tak menutup kemungkinan bahwa telah ada seorang wanita yang menemaninya, atau bahkan ditambah seorang anak yang lucu. Lagi-lagi senyumku terkembang begitu saja. Ya, aku hanya bisa tersenyum mengingat sosok yang kukagumi itu. Aku mendengar suara ketukan pintu di kamarku. Saat pintu terbuka, terlihat sosok mama yang tengah senyum lebar masuk. Ekspresi itu lagi yang belakangan ini mama tunjukkan ketika ingin mengenalkanku kepada temannya atau kolega dari papaku. Mama, Ayla kan udah bilang, Ayla belum siap, Ma, sambutku. Mama mendecakkan lidah, pura-pura kecewa melihat ekspresinya sudah ditebak. Udah, turun aja dulu lah. Setidaknya hargailah dia. Dia kan udah meluangkan waktu datang ke sini, kata mama kemudian. Kalau mama jadi kamu sih, mama mau sama yang ini. Dan senyum jahil terlihat di paras awet mama. Mamaku ini ada-ada aja deh. Aku lantas mengganti pakaian dengan baju yang lebih pantas dan mengenakan jilbab seadanya. Siapa ya? Anak kolega papa kah? Atau anak teman arisan mama? Lebih baik aku cari tahu sendiri jawabannya. Nah, ini dia Ayla. Sini nak, ada kabar baik buat kamu. Papa menyambutku. Dan terlihat seorang pria dengan kedua orang tuanya ikut berdiri dan tersenyum menyambutku. Tunggu, benarkah? Benarkah itu? Bisakah aku percaya pada penglihatanku sekarang? Pada sepasang mata yang tengah menangkap bayangan orang yang selalu kukagumi? Yang membuat otakku mengirim sinyal ke jantung dan membuatnya berdetak lebih cepat. Yang membuat senyumku terkadang kala mengingatnya. Atau mungkinkah ternyata ini sebuah hayalan? Begitu merindunya, hingga wajah pria itu terlihat seperti dirinya. Aku membeku di tempat. Kak Rian. Bahkan kini lidahku keluh dan hanya nama itu yang terucap. Aku mulai mengkhawatirkan tingkat kesadaranku. Jangan-jangan esok hari aku terbangun dan menemukan diriku terjatuh dari kasur. Namun ternyata pria itu justru tersenyum kecil. Assalamualaikum Ayla. Ya Allah, mungkinkah percakapan yang dulu tak lebih dari 30 detik itu kini berubah menjadi kisah indah hingga akhir napasku nanti. Jika kalian suka, bisa klik like, komen, subscribe, dan jangan lupa di-share ya. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.